Berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada saat syuting Lingkar Dajjal, sinetron Lingkar Dajjal ya, yang tayang di TPI itu pada tahun 2000 atau 2001 gitu ya. Nah, waktu itu bintangnya salah satunya itu Virnie Ismail gitu kan. Virnie Ismail, terus kemudian ada beberapa bintang iklan juga. Yang jadi supranatural bintang itu bintang iklan Gudang Garam gitu ya, Mas Arif namanya. Terus kemudian didukung pemain lainnya juga. Nah, salah satu ini ada pemeran yang sejak awal waktu casting gitu kan, terus kemudian menurut saya juga kepilih gitu kan, karena itu juga rekomendasi dari saya. Tapi dari awal saya sudah bilang gitu, kamu ada pengalaman kesurupan nggak? Oh enggak mestiku itu emang enggak gitu. Atau kamu takut nggak di tempat-tempat yang agak-agak spooky, agak angker gitu kan? Oh enggak apa-apa, rumahku belakangnya kebun gitu ya. Oh gitu, enggak beneran nih gitu. Saya juga udah pernah syuting sama dia waktu saya jadi asisten sutradara. Dia satu pemain yang bagus juga, rumahnya di Bogor gitu, dan dia menyatakan saya nggak takut kok gitu, nggak apa-apa gitu kan. Itu kan setannya bohong nggak mestiku ya, kru sendiri kan nanti. Iya, kru sendiri gitu. Yang penting kamu nggak pernah kesurupan, terus nggak takut, kamu hanya bisa acting pura-pura takut. Nah, waktu itu kita syuting di daerah Depok, di seberang studio Alam TVRI itu ada rumah singgah, rumah untuk rumah-rumah komplek orang seniman di Jakarta lah. Ada rumahnya Mas Garin, ada rumahnya koreografer siapa itu, terus ada rumahnya apa namanya, saudara lama lah, ada rumahnya saudara lama, istrinya saudara lama. Itu rumahnya itu unik sekali, namun kayak sudah lama ditinggalkan gitu kan, jadi kayak nggak kurus, tapi buat saya justru spooky, justru serem gitu kan. Dan waktu hunting juga itu juga dari rumahnya, rumah singgahnya Mas Garin, untuk peristirahatan Mas Garin gitu kan, itu turun ke bawah ada rumah itu, jadi tidak berjauhan, pindahnya lokasi itu cuma geser diesel, dulu kan masih pakai diesel gitu kan. Terus bawa lampu-lampu itu nggak jauh gitu. Nah, syutinglah di situ karena sinetron Lingkar Dajjal itu selalu syuting 3 hari itu sampai pagi, sampai jam 3 tuh, kadang sampai jam 4. Itu nanti besoknya jam 8 atau jam 9 harus start lagi gitu kan. Nah, kita waktu itu, saya kebetulan juga ada teman dari Pekalongan yang dia mengerti dunia gaib, sehingga saya libatkan dan saya minta tolong dipagerin dong Mas gitu kan. Oh iya nggak apa-apa. Dia juga saya libatkan di film itu, dan saya minta tolong untuk magerin lokasi syuting, dan supaya baik kru maupun pemain maupun figuran maupun siapa saja yang terlibat di pembuatan sinetron itu tidak mengalami apa-apa. Nah, jatuhlah pada adegan yang memang di skenario itu ada munculnya penampakan pocong gitu kan, Nah, si teman saya yang saya casting, yang dia bilang nggak pernah kesurupan, nggak pernah takut gitu kan, itu dia benar-benar nggak mau ngaku kalau dia itu sebenarnya takut dan pernah kesurupan, karena dia pingin banget peran itu gitu. Dia berani-beranian, tapi dia ngomong sama teman-teman yang lain, jangan ngomong Mas Teguh gitu. Udah. Nah, adegannya waktu itu dia lagi nyari temannya, terus muter-muter gitu di kebun, terus kemudian ketika dia nempel di pohon pisang, ketika dia berbalik, disitulah dia melihat hantu gitu. Nah, dia karena memang dia takut beneran, saya pikir kan dia acting, karena dia nggak ngomong sama saya kan, dia wah cepetan gitu kan, kamera udah siap, lampu udah siap, sound udah siap gitu kan. Dia udah
di set itu, terus hantunya sudah saya taruh di belakang gitu kan. Aku bilang begitu dia nengok ini, kamu nanti barengin muncul bareng, jadi mengejutkan si pemainnya gitu. Oh ya mas gitu. Nah pas nengok bareng ini, si Ike ini memang apa ya, karena dia memang dia takut beneran gitu kan, udah takut beneran. Terus kemudian begitu ngeliat hantu-hantuannya, bukannya dia langsung menjerit gitu. Dia menjerit bukan karena hantu-hantuannya sebenarnya, karena di belakangnya ada pocong beneran muncul gitu. Dia takut beneran. Terus baru dia pingsan, udah kahat gitu. Begitu pingsan tuh orang-orang langsung pada yang berhubung nolongin gitu kan. Nolong begitu ada yang jatuh aja, ada yang kru lighting sama asisten kamera itu langsung membantu karena dia cewek seksi cantik gitu kan, jadi kayak pengen berebut menyentuh dia gitu kan. Dan tapi kan aku nggak tahu, terus itu aja begitu sama teman saya yang magerin itu didoain atau apa sambil dikipasin gitu kan, orang-orang udah Mas Teguh itu memang nggak tahu apa, dia kan memang penakut, pernah kesurupan gitu, jadi dia ini loh, dia bilang sama saya nggak gitu kok, saya bilang gitu. Jadi kalau dia seperti itu ya saya nggak saya kasih peran itu, tapi dia kayak antusias untuk peran itu gitu. Ya udah, saya enggak, dia itu penakut tau mas gitu. Cuma dia memang nggak mau ngomong sama Mas Teguh gitu, dia nggak mau kalau ngomong nanti dia nggak dikasih peran itu. Jadi ini antara horor tapi aduh. Terus begitu dia bangun, dia cerita gitu, Mas, bukan saya takut sama hantu-hantuannya Mas Teguh, tapi di belakang hantuannya Mas Teguh itu ada pocong yang serem banget gitu, yang gitu. Jadi dia terak beneran dan laku beneran. Jadi memang adegan luar biasa bagus gitu kan, sekali take bagus. Karena dia memang bener-bener ketakutan, jadi dari awal ditaruh di set aja udah keringat dinginnya, gelagatnya takut itu saya sudah, wah bagus aja, ayo cepet gitu, ayo cepet merah. Nah sama kameramen saya bilang cepet-cepet, terus soundnya saya suruh siap, segala macamnya saya suruh siap gitu kan. Nah tapi ternyata itu muncul di situ. Nah menurut saya jadi pemain siapapun kalau dia punya pengalaman kesurupan, dia punya pengalaman takut pada dirinya sendiri gitu ya, satu harus jujur gitu, jangan karena ingin berperan, satu jiwa aktingnya itu tinggi untuk mendapatkan peran yang bagus, tapi jangan dipaksain, berbahaya gitu kan. Untung itu waktu itu dia nggak kesurupan gitu kan, kalau kesurupan kan jadi apa namanya, repot gitu. Nah terus kemudian intinya hantu itu tahu kalau kita takut, jadi kita nggak boleh takut gitu. Intinya kita harus berani, jangan sempat terbesit gitu, karena dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia bisa membaca pikiran dan hati kita, tapi kita nggak bisa tahu apa tentang dia. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya.